Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini secara khusus kita akan membicarakan tentang puasa ini. Kita akan mulai dari yang pertama, puasa sunnah. Sebagaimana yang kita maklum, sunnah adalah satu perbuatan yang apabila kita kerjakan berpahala, tapi apabila kita tinggalkan tidak merupakan dosa. Hanya saja ia merupakan barometer dan ukuran daripada orang-orang yang cinta kepada sunnah itu sendiri. Ada banyak jenis puasa sunnah ini. Yang pertama, puasa sunnah di bulan Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, wa afdhalus salati ba'dal fardhah salatul lail." Diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah. Puasa yang paling utama sesudah puasa Ramadan tidak lain adalah puasa di bulan Muharram, dan solat yang paling afdol sesudah solat yang wajib adalah solat pada sepertiga malam yang akhir. Puasa di bulan Muharram merupakan puasa sunnah dan mempunyai nilai yang sangat besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat mereka yang mampu melaksanakan puasa sunnah di bulan Muharram ini, boleh melaksanakannya selama 10 hari. Hari yang pertama boleh juga 3 hari saja, atau setidak-tidaknya 1 hari daripada bulan Muharram. Yang kedua, puasa 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Karena bulan Zulhijjah ini memang termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, di sana ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah, ada hari Kurban, ada Talbiyah, ada pelaksanaan haji dengan segala manasiknya. Maka puasa sunnah di bulan Zulhijjah merupakan amalan yang sangat utama dan besar pahalanya dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Sebagian ulama menjelaskan, man shoma hazihil ayyam akramahullahu bi asri asya'in. Siapa orang yang melaksanakan ibadah puasa sunnah pada hari-hari 10 di bulan Zulhijjah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya dengan 10 macam perkara. Saudara, ini keuntungannya. Yang pertama, orang yang puasa di hari-hari 10 bulan Zulhijjah diberikan al-barakah fi umrihi, diberikan keberkahan pada umurnya. Setiap kita ingin memperoleh umur yang berkah. Umur yang berkah itu yang bagaimana? Apa yang jumlahnya panjang? Mungkin. Tetapi yang jelas, umur yang berkah ini adalah umur yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, umur yang diisi penuh dengan kebajikan, umur yang diisi dengan segala macam kegiatan ibadah, dan umur yang dengan demikian sungguh pun kita sudah mati, jasad terkubur dalam tanah, nama kita akan tetap hidup, dikenal orang oleh karena kebajikan yang kita kerjakan. Saya kira akan lebih merupakan azab ketimbang nikmat kalau orang diberikan umur panjang tapi hanya untuk menumpuk-numpuk dosa saja. Kan lebih baik mana? Umur pendek banyak pahala, umur panjang banyak dosa. Lebih baik mana? Saya yakin yang paling baik tentu umur panjang banyak pahala. Paling sial umur pendek dosa melulu. Sudah diberikan umur pendek, tidak seberapa, dosa berlipat ganda. Itu kalau orang kampung bilang tekor namanya.
rugi. Umur pendek hanya untuk menumpuk-numpuk dosa. Boleh jadi kalau umat-umat zaman dulu, saudara, mereka diberikan umur panjang. Nabi Adam, kita tahu Nabi Adam itu 2000 tahun umurnya. Nabi Nuh 950 tahun. Umatnya ya rata-rata segitu itu. Nah, kalau mereka misalnya punya umur 800 tahun, lalu 200 tahun mereka melakukan dosa, kan masih punya restan 600 tahun untuk taubat. Karena umurnya diberikan jatah panjang. Kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek. Kalau nyontoh Nabi 63 tahun saja. Kalau diberikan 70 tahun umur kita sekarang, itu sudah dapat jatah lebih 7 tahun. Alhamdulillah bahwa Allah memberikan saat-saat, waktu-waktu, tempat-tempat yang punya nilai istimewa, sehingga umur yang pendek ini bisa bernilai panjang, nilai ibadahnya bisa bernilai pahala seperti umat yang berumur panjang dahulu itu. Karena itu manfaatkan umur dengan baik, dan salah satu keberkahan daripada umur akan datang dengan melaksanakan ibadah puasa sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, az-ziyadatu fi malihi, berikan tambahan hartanya, menjadi orang kaya. Kaya apa? Kaya hati setidak-tidaknya. Karena dengan tekun dan rajin melaksanakan ibadah puasa, yang segera tertanam dalam jiwa seseorang merasakan cukup di dalam kehidupan. Itulah dia orang yang paling kaya, orang yang hidupnya paling cukup. Kalau orang sudah merasa cukup dalam hidupnya, maka itulah dia orang yang kaya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, puasa sunnah memberikan tambahan harta, usahanya berkembang, dengan demikian membawa keberkahan, hartanya makin bertambah, akan menunjang ibadahnya kepada Allah, lebih memantapkan dan membawa ketenangan dalam hidupnya. Itu termasuk berkahnya melaksanakan puasa sunnah itu. Yang ketiga, al-hifzu fi iyalihi, diberikan penjagaan, perlindungan terhadap keluarganya, anaknya sehat, sanak famili dan handai tolannya terjaga dan terpelihara dari segala malapetaka, dari segala mara bahaya, kesehatannya terjamin dan terpelihara. Itu sudah merupakan modal yang sangat besar di dalam kita mengarungi kehidupan. Sebab rasanya sulit untuk bahagia, duit kita banyak sekali, usaha kita selalu mendatangkan untung yang berlipat ganda. Tapi sebentar-sebentar anak kita sakit, yang ampek, yang korengan, yang kena musibah, ndak tak karu-karuan sakit, berobat sampai jutaan rupiah. Itu kan sudah tidak membawa kebahagiaan. Uang masuk yang begitu banyak jumlahnya, habis akhirnya untuk berobat saja. Sebenarnya hitung-hitung ya seri-seri juga. Usaha berhasil, duit banyak, habis untuk berobat. Lah sama juga saudara-saudara. Jadi dengan demikian, biar duit kita banyak, asal keluarga pada sehat saja, udah enak bener itu. Duit banyak, ekonomi cukup, keluarga sehat, nikmat rasanya menjalani kehidupan ini. Yang kiamat sudah duit kagak barang seperak, keluarga ampek semua. Kiamat sudah. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi yang ketiga, Allah memberikan pemeliharaan terhadap keluarganya. Satu kali orang dipelihara Allah, tidak satu kekuatan pun yang bisa mencelakakan. Satu kali orang disengsarakan Allah, tidak satu tenaga pun yang mampu menyelamatkannya. Itulah sebabnya perlindungan Allah, pemeliharaan Allah terhadap diri dan keluarga sangat kita perlukan di dalam kehidupan ini. Dengan melaksanakan ibadah puasa, kita mendekatkan diri kepada Allah. Dengan dekat kepada Allah, maka Allah pun dekat kepada kita. Sehingga dalam hadis qudsi dikatakan, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah.
Ingatlah kepada Allah di waktu kamu senang, agar Allah ingat kepada kamu di waktu kamu susah. Yang kita laksanakan kadang-kadang sebaliknya. Waktu susah kita ingat Allah, waktu senang kita lupa Allah. Akhirnya nanti pada waktu kita melarat, kebelangsak, susah dan sebagainya, pertolongan tidak akan datang kepada kita. Benar, ta'araf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Ingatlah kepada Allah di waktu kamu susah, ingatlah kepada Allah di waktu kamu senang, agar Allah ingat kepadamu di waktu kamu mendapat kesusahan. Umumnya watak manusia memang kalau sudah dapat susah, ingat kepada Allah. Waktu duduk, waktu berbaring, sambil tidur, dalam segala keadaan Allah disebutnya, Allah dimintakan pertolongannya. Tapi dikala dia berada pada posisi di atas angin, merasa senang, bahagia, Allah terlupakan. Saudara-saudara kaum muslimin, itu yang ketiga. Yang keempat, at-takfiru li sayyiatihi. Orang yang melaksanakan puasa sunnah itu diampuni segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukannya. Dan yang kelima, at-tad'ifu li hasanatihi, diberikan balasan yang berlipat ganda dari segala kebaikan yang dikerjakannya. 1 berbalas 7, 7 bisa berbalas 10, 10 masih berbalas 100, masih ditambah dengan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala orang-orang yang dikehendakinya. Maka carilah satu kebaikan yang apabila kita kerjakan, dosa akan dihapus dan nilai pahalanya menjadi berlipat ganda. 1 kali kita bekerja, 230 bisa kita raih dan kita jangkau. Yang keenam, orang yang melaksanakan puasa sunnah di bulan Zulhijjah, at-tashil li sakarati mautihi, diberikan kemudahan pada saat menghadapi sakaratul maut. Maut a mysterious problem. Dia adalah pintu yang setiap orang pasti akan memasukinya. Bahwa mati adalah mati, itu semua kita tahu. Tapi hakikat orang pada saat menghadapi mati itu kan berbeda-beda. Ada yang matinya itu gampang sekali, persis orang tidur saja, tidak nampak gelisah, tidak bikin susah yang hidup, tidak gelimpangan di tempat tidur, persis seperti orang mau tidur saja. Ada yang sulit sekali menghadapi sakaratul maut, gelimpangan di tempat tidur, bikin bingung orang yang nunggu. Kadang-kadang seperti kerbau digorok lehernya. Saudara-saudara, sulit menghadapi sakaratul maut. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering beliau itu kalau berdoa membaca Allahumma hawin alayya fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut. Rasulullah saja, saudara, orang yang ibadahnya paling banyak, orang yang hatinya paling bersih, orang yang akhlaknya paling luhur, masih berdoa semacam ini. Mohon dimudahkan oleh Allah agar mudah menghadapi sakaratul maut. Apalagi kita, terus terang kita ini paling-paling kelas muhtalid, bangsa sama pahala mau sama dosa doyan. Lebih perlu lagi menghadapi sakaratul maut, sehingga apabila malaikat maut datang menjemput nyawa kita, dimudahkan, jangan dibikin sulit, supaya mudah. Jadilah orang baik-baik. Biasanya kalau banyak yang mati, malaikat maut juga kali main-mainin dulu tuh orang, kutak-katik, ditakut-takutin dan segala macam. Saudara hadirin yang saya hormati, maka menghadapi sakaratul maut ini merupakan kunci. Apakah seseorang bisa husnul khatimah atau bisa su'ul khatimah? Salah satu jalan untuk memudahkan diri menghadapi sakaratul maut, melaksanakan puasa sunnah di bulan Zulhijjah ini. Yang ketujuh,
ad-diya'u li zulumati qabrihi, diberikan terang di alam kuburnya. Kubur, saudara tahu, saudara tentu sering lihat orang dimasukkan ke liang lahat, ditutup dengan papan, dinding ari kata kita di kampung, lalu diuruk lagi dengan tanah. Dalamnya liang lahat, gelapnya liang lahat, gelapnya diuruk dengan tanah, gelapnya di dalam kubur, 3 gelap yang menjadi satu. Bapak moyangnya gelap. Puasa sunnah ini merupakan terang di alam kubur kita nanti. Yang ke-8, at-tasqil limizanihi, diberikan keringanan pada timbangan di hari akhirat nanti. Bahwa setelah dibangkitkan dari kubur, setiap kita akan menghadapi perhitungan, akan ditimbang segala macam kebaikan dan segala macam kejahatan yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan. Orang yang melaksanakan ibadah puasa sunnah, at-tasqilu limizanihi, diberikan keringanan timbangan hari akhiratnya nanti. Yang ke-9, an-najah minal bala, diberikan keselamatan dari segala macam bencana. Dan yang ke-10, as-su'ud ala darajatihi, diberikan ketinggian, naik derajatnya, derajat di dunia, lebih-lebih lagi derajat di akhirat nanti. Ini keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang melaksanakan ibadah puasa 10 hari di bulan Zulhijjah menurut penjelasan sebagian dari para ulama kita. Jadi setelah puasa Muharram ada lagi puasa Zulhijjah. Kemudian puasa sunnah yang ketiga, puasa sunnah pada hari Senin dan hari Kamis. Apa sumber hukumnya? Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa pada hari Senin. Kenapa Rasul melakukan itu? Beliau menjawab, zalika yaumu wulidtu fihi wa yaumu bu'istu au unzila alayya fihi. Hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan hari di mana aku dibangkitkan. Wahyu pertama turun kepadaku pun pada hari itu. Maka sunnah melaksanakan puasa pada hari itu. Adapun hari Kamis, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi dari Abi Hurairah, Nabi bersabda, tu'radul a'malu yaumul isnaini wal khamisi fa uhibbu an yu'rada amali wa ana sha'im. Disetor amal setiap manusia pada hari Senin dan pada hari Kamis. Maka aku ingin, kata Nabi, agar pada saat amalku disetor itu aku sedang puasa. Jadi malaikat itu menurut riwayat ini mencatat dan menyetorkan catatan amalan seseorang pada hari Senin, hari Kamis. Tiap hari Senin amalan kita disetor oleh malaikat. Catatan terakhir tentu yang sedang kita kerjakan, sehingga yang masuk daftar, saya tinggalkan orang ini, dia sedang puasa, karena naik catatan amalnya pada hari Senin. Kamis diangkat lagi, catatan paling akhir, saya tinggalkan orang ini, dia sedang puasa. Itu makna fa uhibbu ayyurada amali wa ana shaim. Aku senang kalau pada saat amalku disetor, catatan paling akhir aku lagi puasa. Satu keistimewaan. Alangkah celaka tiap amalan disetor kita sedang berbuat jahat. Senin, Kamis, teler, mabok, judi. Tiap amalan disetor, catatan akhirnya saya tinggalkan si fulan lagi teler. Laporan Senin. Kamis laporan lagi, saya tinggalkan si fulan lagi mirit kartu. Saudara hadirin yang saya muliakan, alangkah jeleknya catatan kita. Oleh karena itu sunnah puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Ini
amalan sunnah, saudara-saudara. Dan oleh karena ini amalan sunnah, sebagian ulama memberikan penjelasan, walaupun lupa niat, kalau sudah malam itu lupa niat, boleh niatnya sudah siang puasa sunnah ini, dengan catatan dari pagi belum makan apa-apa. Malam saudara lupa, tahu-tahu ingat ini hari Senin, dah jam 10, niatlah jam 10 itu, sah puasanya asal dari pagi belum makan apa-apa. Tapi kalau sudah dapat 2 piring baru niat jam 10, itu lain, ngojek namanya. Jadi puasa sunnah yang ketiga, puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Yang keempat, puasa jenis sunnah yang keempat, puasa 6 hari di bulan Syawal. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Ayyub bahwa Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian diikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah-olah seperti orang yang berpuasa 1 abad lamanya. Allahu Akbar. Demikian besar keuntungannya. 6 hari di bulan Syawal sama dengan orang yang berpuasa 1 abad lamanya. Ini fadailul a'mal, saudara-saudara. Jangan diartikan karena menang sudah puasa 6 hari bulan Syawal, Ramadan tahun depannya lantas nggak puasa. Kenapa? Ukurannya sudah 1 abad. Bukan itu pengertiannya. Ini mendorong orang memberikan ganjaran pahala yang sedemikian besar. 6 hari setelah Ramadan, artinya di bulan Syawal. Tidak pada hari pertama Syawal, karena haram hukumnya berpuasa pada hari fitri itu. 6 hari di bulan Syawal. Tinggal lihat yang mampunya saja. Boleh berurutan, boleh tidak berselang-seling, boleh, asal saja jumlahnya 6 hari selama masih bulan Syawal itu. Hari ini 3 hari lagi, 4 hari lagi, diselang-seling atau berurutan, itu juga lebih baik. Puasa sunnah 6 hari daripada bulan Syawal. Kemudian yang kelima, puasa sunnah 3 hari pada setiap bulan. 3 hari pada setiap bulan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Abi Hurairah bercerita, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin." Kekasih saya Rasulullah berwasiat kepada saya, memesankan benar-benar kepada saya untuk melaksanakan 3 amalan yang terpuji. Pertama, siyamu salasati ayyamin min kulli syahrin. Puasa 3 hari dalam setiap bulan. Ini wasiat yang pertama. 3 hari pada setiap bulan. Tidak peduli bulan apa saja. Dalam artian ya bulan menurut perhitungan Islam ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan selanjutnya. 3 hari pada setiap bulan. Tanggalnya tanggal berapa saja. Lebih utama pada yang disebut Yaumul Bid, yaitu hari-hari di mana bulan menunjukkan purnama. Tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15 pada setiap bulannya itu disunahkan melaksanakan puasa. Itu wasiat pertama, puasa 3 hari pada setiap bulan. Wasiat yang kedua, waraqatai duha, melaksanakan sholat duha sekurang-kurangnya 2 rakaat. Itu wasiat yang dipesankan benar kepada saya, kata Abi Hurairah. Pertama, puasa 3 hari pada setiap bulan. Yang kedua, usahakan jangan meninggalkan 2 rakaat minimal daripada sembahyang duha. Kita tahu sembahyang duha itu sembahyang sunnah di waktu pagi seketika matahari naik sepenggalahan.
sekurang-kurangnya 2 rakaat, sebanyak-banyaknya 8 rakaat. Di antara fadilah atau keutamaan daripada solat duha ini yaitu menyangkut masalah rezeki dan usaha. Kemudian wasiat yang ketiga, wa an utira qabla an anama. Beliau sangat berwasiat kepada saya untuk solat witir sebelum tidur. Artinya solat malam sebagai amalan sunnah di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, dalam hidup ini kita akan selalu berbentur dengan keperluan. Kalau pada satu saat kita sudah sampai kepada tahap berpikir ini keperluan saya, tentu hal-hal semacam ini akan kita kerjakan. Kita belum tergerak melaksanakan ini semua oleh karena barangkali kita merasa belum memerlukannya. Karena itu marilah kita berusaha di samping melaksanakan puasa yang wajib juga melaksanakan puasa yang sunnah di dalam kehidupan kita. Ini jenis puasa-puasa yang sunnah. Kemudian yang kedua, ada macam puasa yang disebut puasa nazar. Hukum pelaksanaannya wajib apabila nazarnya sudah terwujud. Puasa nazar, puasa yang dikaitkan dengan suatu persoalan. Umpamanya, kalau saya lulus ujian, saya akan puasa 1 minggu lamanya. Begitu ujiannya ternyata lulus, dia wajib bayar nazarnya. Puasa 7 hari, tidak lagi sunnah tapi wajib karena dia nazarkan. Asal saja tidak sah nazar kepada yang makruh apalagi kepada yang haram. Umpamanya nazar kalau tembus 6 nomor mau puasa 3 hari. Itu nazar semacam itu bukan saja tidak sah tapi haram hukumnya. Tidak boleh nazar kepada yang makruh apalagi kepada yang haram. Jadi apabila maksud yang sudah kita niatkan tercapai, wajiblah nazar itu dibayar, yaitu kalau nazarnya sunnah melaksanakan ibadah puasa. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jenis puasa yang ketiga kita kenal dengan puasa wajib. Dan ini kita laksanakan pada bulan suci Ramadan. Tentang teknis pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan sudah pernah saya bicarakan pada pertemuan tentang Ramadan dan Idul Fitri. Pada kesempatan ini saya hanya ingin mengajak bahwa di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini, marilah kita mengadakan evaluasi. Kenapa demikian? Barangkali secara jujur, walaupun agak berat, saya masih harus berkata, masih banyak di antara kita umat Islam yang di dalam melaksanakan suatu ibadah terjebak dalam rutinitas ritual. Apa itu rutinitas ritual? Itu bahasa susah. Berhubung saya tidak ingin bicara yang susah-susah, kita bicara yang mudah-mudah saja. Maksud saya, banyak di antara kita umat Islam yang di dalam melaksanakan suatu ibadah itu hanya dengan prinsip asal sekadar gugur kewajiban saja. Akibatnya, sampai sejauh mana ibadah itu berhasil membentuk kepribadian diri kita, kita jarang mengadakan evaluasi dan penilaian. Solat yang penting gugur kewajiban. Puasa yang penting sudah gugur kewajiban. Haji yang penting sudah gugur kewajiban. Maka jangan heran kalau itu yang jadi prinsip, ibadah lantas tidak punya dampak dalam membentuk kepribadian diri. Banyak orang yang rajin sholat tapi munkarnya jalan terus. Sampai kadang-kadang kita bingung, yang sembahyang dia, yang nyolong dia.
puasanya kelihatannya tekun tapi tidak punya kepekaan sosial. Sama yatim piatu bersifat masa bodoh, sama fakir miskin malah gemes. Tidak lantas tumbuh kepekaan sosial walaupun dia sudah ikut merasakan tidak enaknya lapar dan haus. Ada juga yang sudah haji 4-5 kali mondar-mandir Jakarta Mekah, tapi gaya hidupnya tetap seperti katak di kolong tempurung, picik, sempit pandangan, dangkal hati, tidak terbuka walaupun sudah melihat Islam dalam skala internasional. Yang dia lihat, yang dia saksikan, yang dia pandang tidak sanggup menggugah dan mengubah jiwanya, tidak bisa mewarnai pandangan hidupnya. Inilah akibatnya kalau ibadah hanya dikerjakan dengan prinsip asal sekadar gugur kewajiban. Hasilnya yaitu tadi, hajinya cuma menang topi putih sama serban. Sholatnya cuma prinsip asal gugur kewajiban. Begitu juga puasanya, begitu juga zakatnya dan ibadah-ibadah lainnya. Bukan tanpa satu maksud. Jikalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, bahkan maksud itu sangat pada penghujung ayat yang memerintahkan kita puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa, telah diwajibkan juga kepada orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu dengan puasa itu menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, berhasil atau tidak puasa Ramadan kita ini akan nampak takwa kita meningkat atau tidak setelah kita melaksanakan ibadah puasa. Sehingga kalau orang mengatakan Ramadan itu merupakan month of training, bulan latihan, keluar latihan tentu harus semakin naik dan baik gaya kehidupan kita. Jadi tujuan utama daripada pelaksanaan ibadah puasa adalah untuk membentuk manusia yang bertakwa. Nah, takwa itu kata Imam Qusairi hurufnya ada 4. Ta, qaf, wawu, ya. Masing-masing huruf ini simbol dari pribadi orang yang bertakwa, bina dan dibentuk oleh pelaksanaan puasanya. Mari kita lihat. Huruf ta adalah lambang dari sifat tawadhu, rendah hati. Orang yang bertakwa, orang yang tidak mempunyai sifat sombong. Puasa menanamkan kita kesadaran terhadap kelemahan, terhadap keterbatasan, terhadap segala ketidakmampuan yang kita miliki. Ya Allah, baru sehari nggak kena makan, nggak kena minum, sudah begini lemesnya. Puasa memang kalau pagi orang masih sehat, masih terdorong oleh sahur, siang masih lumayan, tapi zuhur ke atas biasanya mulai sikap lemah manusiawi, keterbatasan kekuatan biologis itu mulai nampak. Dari sini tanam satu kesadaran, kalau begitu apa yang mau disembuhkan di hadapan Allah? Kaya, siapa sih orang paling kaya? Ilmu, siapa sih orang paling pintar? Pangkat, siapa sih orang paling tinggi jabatannya? Dari sifat semacam ini lahir introspeksi, rasa mawas diri, timbul sifat tawaduknya, rendah hatinya, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong lantaran sedikit kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya. Lalu untuk sikap yang lebih jauh, terwujudlah, terbentuklah apa yang dinamakan stabilitas temperatur batin. Orang tetap konstan menjaga nilai-nilai idealisme yang pernah dimilikinya. Dia mulai dengan adil, dia berjalan tetap dengan keadilan,
dan dia berakhir juga tetap dalam keadilan. Jangan mulainya adil, tengahnya setengah adil, di akhirnya malah zolim sama sekali. Ini tidak punya stabilitas temperatur batin. Kan banyak orang begitu toh. Mulanya benar, belakangan mau benar sendiri. Mulanya sudah rela berkorban buat kepentingan orang banyak, belakangan malah selalu mengorbankan kepentingan orang banyak. Waktu di bawah rajin baca ayat kursi, dapat kursi lupa ayat. Stabilitas temperatur batin, tertipu oleh perasaan seolah-olah situasi dan kondisi sudah serba memungkinkan, sudah serba menguntungkan. Orang yang dibentuk pribadinya oleh pelaksanaan ibadah puasa, dia sadar apapun keberhasilannya, apapun kedudukannya, apapun nilai kekayaannya, itu cuma sebagian kecil sekali dari apa yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati tidak takabur, sesuai dengan namanya takabur dari kalimat takabbaro ya takabbaru, membesar-besarkan diri. Orang yang suka membesar-besarkan diri, orang yang tidak yakin bahwa dirinya orang besar, lalu dibesar-besarkan dirinya. Sebenarnya itu sudah satu sikap di mana dia tidak percaya kepada diri sendiri. Dirinya sebenarnya bukan apa-apa, cuma ingin dianggap besar, lalu dibesar-besarkan. Takabbur namanya. Puasa sekali lagi melatih kita menanamkan kesadaran akan kelemahan dan keterbatasan kita sebagai makhluk. Itu sikap tawadu. Fir'aun, sudah tahu Fir'aun, lama-lama dia jadi raja, lupa diri dan lupa daratan, melonjak menjadi angkuh dan sombong sampai kepada puncak kekurang ajarannya, memproklamirkan dirinya menjadi Tuhan. Hitler juga begitu. Pendeknya orang manakala tidak ada kesadaran tentang dari mana segalanya berasal dan kemana segalanya akan kembali, dia mudah out of control. Kalau sudah out kontrol, maka dia akan melakukan perbuatan yang melampaui batas. Itu yang pertama. Jadi orang takwa, orang yang rendah hati, salah satu tujuan daripada pelaksanaan ibadah puasa menanamkan sikap rendah hati. Dari sikap rendah hati ini yang timbul lalu apa? Kepekaan sosial. Kalau saya puasa, saya sudah merasakan bagaimana tidak enaknya lapar. Saya sudah merasakan bagaimana tidak enaknya haus. Tapi bagaimanapun, saya lapar cuma sebentar, saya haus cuma sebentar. Selesai maghrib, lapar saya hilang, haus saya hilang. Bagaimana yatim piatu, orang-orang tua jompo yang perlu santunan, orang-orang miskin yang terkapar di kolong-kolong jembatan, yang tiap hari merasakan perasaan seperti ini, tanpa tahu kapan hidup dan nasibnya akan berubah. Tidur beratapkan langit, berselimut koran. Kalau demikian, saya ini beruntung. Kalau demikian, apa yang bisa saya lakukan untuk mereka? Kepekaan sosial ini lalu timbul dalam apa yang orang sekarang namakan solidaritas kesetiakawanan sosial. Hidup tidak hanya untuk kepentingan diri dan perutnya sendiri saja, tapi mau menolong, mau membantu orang yang memang memerlukan bantuan dan pertolongan itu sendiri. Jangan setelah tahu lapar tidak enak, haus tidak enak, tapi kita tidak mau tenggang rasa, tidak mau timbang rasa. Begini loh tidak enaknya lapar, begini loh tidak enaknya haus. Ini terjadi pada diri saya masih mampu, masih berbuka puasa. Bagaimana yang tiap hari merasakan seperti ini? Tidak Ramadan, tidak Syawal, tidak Zulqa'dah, tidak Zulhijjah, selalu kelaparan dan kehausan. Dari sana timbul kepekaan sosial. Lalu lahirlah sikap pemurah, dermawan, mau menoleh ke kiri dan ke kanan. Bahkan Al-Quran itu sampai mengancam betul. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din fadzalika allazi yad'u al-yatim wa la mendustakan agama. Islam mendustakan Islam. Salat dia tapi mendustakan salat. Puasa dia tapi mendustakan puasa. Siapa mereka itu? Fadzalika allazi yad'u al-yatim. Merekalah orang-orang yang meninggalkan anak-anak yatim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin,
dan tidak pernah memberi pertolongan, tidak memerintahkan memberi makan kepada fakir miskin, walaupun dia berada pada posisi dan kondisi yang memang dia mampu. Nah, kalau dia tidak mampu itu lain soal. Dia mampu, dia tahu, dan dia diam saja, itu termasuk yukadzibu biddin, orang-orang yang mendustakan agama. Berlindung kita kepada Allah, jangan sampai termasuk ke dalam kelompok itu. Yang kedua, saudara, huruf takwa itu qaf. Qaf adalah lambang dari sifat qanaah. Qanaah artinya merasa cukup. Puasa melatih kita untuk bersikap cukup dalam hidup. Kalau kita perturutkan menjelang saat berbuka, menunggu waktu berbuka, istilah orang di Jawa Barat ngabuburit katanya, kita menunggu saat berbuka, segalanya saja ingin kita beli, segalanya saja ingin kita minum, semuanya saja ingin kita makan, sebab nafsu sudah begitu berupa, perut sudah sedemikian lapar, kerongkong sudah sedemikian haus, rasanya semuanya saja ingin kita telan. Tapi tahukah kita bahwa setelah maghrib berbunyi, berapa banyak yang kita makan, berapa banyak yang kita minum? Sesuaikah dengan keinginan kita tadi siang? Tadi siang semuanya ingin kita makan, tadi siang semuanya ingin kita minum. Setelah berbuka, berapa banyak yang kita makan, berapa banyak yang kita minum? Itulah kehidupan. Segalanya ingin kita kuasai, segalanya ingin kita punyai, tapi berapa sih yang benar-benar kita perlukan? Maka orang kaya adalah orang yang hidupnya cukup. Orang miskin hakikat yang selalu merasa kurang. Bagaimanapun besar rumah, banyak uang kita, berpuluh kendaraan kita, kalau hidup selalu merasa kurang, itu artinya kita masih miskin. Maka jikalau ingin menjadi orang kaya, kuncinya hakikatnya cuma satu, hati kita merasa cukup dengan yang diberikan Allah, bersyukur atas segala nikmatnya, dan dengan syukur itu, nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa menimbulkan sifat qanaah, dan qanaah adalah watak daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang minum air laut, makin diminum makin haus, makin diminum makin kering tenggorokan. Begitulah orang berhadapan dengan materi. Tadinya dia akan senang kalau dia merasa punya tanah ratusan hektar. Sudah ratusan hektar tidak cukup, ngelamun lagi, alangkah nikmatnya kalau bisa beli gunung. Gunung dibeli, sudah punya gunung, lihat laut, aduh kalau laut juga bisa dibeli, beli lagi laut. Sudah punya laut, lihat ke atas, langit ada yang jual apa enggak ya? Seperti orang berhadapan dengan air laut yang makin diminum makin membuat kita haus dan makin kering tenggorokan ini. Maka itu harus dihentikan. Sikap untuk menghentikan itu tidak lain adalah dengan sifat qanaah itu tadi, merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah, mensyukuri nikmatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada kalimat takwa ada huruf wawu. Wawu adalah simbol dari sifat wara dengan ain. Wara, orang yang terpelihara dirinya baik dari yang syubhat, lebih-lebih dari yang haram. Syubhat, saudara tahu, barang yang remeng-remeng, tapi sungguh pun remeng-remeng, kira-kira prosentasenya 70-30. 70% haram, 30% kemungkinan halalnya. Maka yang syubhat lebih baik dijauhi daripada diambil. Orang yang punya kepribadian wara, dirinya terpelihara, jangankan dari yang haram, dari yang syubhat saja dia sanggup menjaga dan memelihara dirinya. Oleh karena itu saya heran kalau orang di bulan Ramadan dia sanggup menjaga diri di waktu siang dari jenis makanan yang halal, dari jenis minuman yang haram.
ada tahu nganggur di meja siang, enggak dia makan. Ada air teh nganggur di meja siang, enggak dia makan, padahal itu jenis makanan dan minuman yang halal. Tapi ketika datang maghrib, dia berbuka dengan makanan yang dibeli dari uang yang dihasilkan dengan cara yang haram. Bukankah itu sesuatu yang terbalik? Bukankah dengan demikian sudah tidak lagi menimbulkan sikap yang bisa memelihara dan menjaga kepribadian diri? Orang yang membiasakan diri terpelihara dari yang syubhat apalagi yang haram, maka baik yang dipakainya, yang diminumnya, yang dimakannya terdirilah dari barang-barang yang baik yang dihalalkan oleh agama. Wara. Kemudian yang keempat, pada huruf kalimat takwa ada huruf yakin. Huruf ya simbol dari sifat yakin. Orang yang puasa dibentuk kepribadiannya mempunyai satu keyakinan yang tangguh, dan keyakinan adalah ciri daripada orang yang takwa. Kita lihat yang dipanggil melaksanakan ibadah puasa ini kan iman, karena memang sulit untuk melaksanakan puasa kalau tidak iman yang jadi dasar. Setidaknya seperti sudah pernah saya sampaikan, ibadah puasa ini memang sulit terkena penyakit show. Kalau kita sholat barangkali terangsang karena kelihatan orang lain. Kalau kita pergi haji mungkin jadi sugesti karena orang banyak tahu. Kalau kita bayar kita jadi terangsang karena banyak orang lihat. Tapi kalau sudah puasa, puasa itu kan yang tahu cuma kita dan Allah saja. Ya kita sholat, orang lain lihat, kita jadi rada semangat. Kita pergi haji, orang lain banyak ngantar, kita semangat. Kita bayar zakat, orang lain banyak saksikan, kita bersemangat. Tapi kita puasa, siapa yang mau nyaksiin kita puasa? Siapa yang mau memuji kita puasa? Siapa yang mau menyanjung kita puasa? Itu cuma urusan kita dan Allah. Oleh karenanya, dasar daripada pelaksanaan ibadah yang haus tenggorokan, segalanya jadi nikmatan. Tidak ada kerja yang lebih indah selain kerja yang didasarkan kepada satu keyakinan bahwa yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang benar. Dalam hal ini sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Demikianlah titik evaluasi kita. Jangan berpuasa hanya dengan prinsip asal sekadar menggugurkan kewajiban saja, yang akan berakibat Ramadan tahun ini berakhir begitu, Ramadan terjebak menjalani rutinitas ritualnya saja. Bahkan kadang-kadang yang nyata betul, Nabi menganjurkan tingkatkan ibadah pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan, tanggal 20 sampai akhir Ramadan. Yang kita praktekkan malah kegiatan ibadah kita justru menurun pada 20 Ramadan yang akhir. Coba lihat 20 Ramadan ke atas, itu pasukan tarawih paling kelas 60-70 tahun ke atas. Kemana yang lain? Sudah berpikir menghadapi lebaran, berpikir pulang mudik, berpikir macam-macam. Akibatnya konsentrasi ibadah lalu buyar. Dianjurkan Rasul tingkatkan ibadah pada 10 hari yang terakhir. Kita malah makin ke akhir makin lancip. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita terjebak oleh sesuatu yang sementara, oleh sesuatu yang bersifat kulit, lalu meninggalkan isinya. Padahal jikalau kita tidak mengisi Ramadan dengan kegiatan ibadah, berarti kita tidak keluar dari Ramadan dengan jiwa yang baru yang sudah ditempa oleh pengalaman ibadah di bulan Ramadan. Artinya kita tidak kembali kepada fitrah, kesucian seperti saat kita dilahirkan. Lalu kalau kita tidak kembali kepada fitrah, apa yang mau kita rayakan pada Idul Fitri itu? Di mana letak kegembiraan kita? Di mana letak kebahagiaan hati? Kembalikah kita kepada fitrah? Tidak. Benarkah puasa yang kita kerjakan? Kelihatannya juga tidak. Adakah dampak dari pelaksanaan ibadah dalam pribadi kita? Tidak. Kadang-kadang Ramadan selesai malah teriak merdeka.
Kalau tadinya Ramadan dia merasa terhalang, mau keluar siang, mau makan siang, bulan puasa, mau minum siang, bulan puasa, mau gandengan, bulan puasa. Ramadan selesai, kibarin bendera, teriak merdeka. Lalu kembali merajalela. Saudara-saudara, dampaknya tidak akan kelihatan. Padahal puasa yang baik, la'allakum tattaqun, membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang apa kemudahan dan keistimewaan yang akan diberikan Allah kepada mereka yang sampai kepada tingkat takwa ini? Al-Quran menjelaskan, pertama, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan makhraja. Makhraja itu jalan keluar dari segala macam kesulitan. Jalan keluarnya ada saja. Menurut ukuran kemampuan dia tidak mungkin, mustahil, tidak bisa, mana mungkin. Tapi pada waktunya ada saja jalan keluarnya. Termasuk jenis yang yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah selalu diberikan jalan keluar dari segala kesulitan yang dihadapinya. Siapa sih orangnya yang tidak pernah sulit dalam hidup ini? Siapa orang yang tidak pernah mengalami kesulitan? Tapi kadang orang menilai, itu kelihatannya hidupnya enak aja ya, kayaknya nggak pernah mengalami kesulitan. Sebenarnya bukan tidak pernah mengalami kesulitan, Allah selalu memberikan jalan keluar dari segala kesulitan yang dihadapinya. Lah kalau Allah yang memberikan jalan keluar, tentu sangat mudah sekali. Orang yang bertakwa diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Satu. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberikan rezeki oleh Allah dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Rezekinya datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Gajinya mungkin kecil, tapi penghasilannya gede. Kan itu yang penting. Gaji dan penghasilan kan lain tuh. Boleh jadi gaji kecil, asal penghasilan gede, kan nikmat hidup itu. Nah, penghasilan ini ada yang bisa kita perkirakan. Bisa kita perkirakan. Misalnya gaji itu tadi. Kalau saya kerja, gaji saya begini. Ada rezeki yang masuk min haitsu la yahtasib. Tidak kita sangka-sangka, tidak kita duga-duga, tahu-tahu ada saja rezeki. Datang orang bawa persoalan yang mendatangkan hasil. Sebab rezeki, jodoh, maut memang seperti bayangan. Kita uber-uber dia lari, kita diem dia diem. Kan gemesin itu. Bayang-bayang itu begitu. Kita kejar, dia lari. Rezeki juga begitu. Kita diam, dia diam. Setengah mati yang namanya rezeki kita cari, kita uber, ngobek sampai ratusan bohong kita kerjain. Tapi memang belum waktunya, ya sulit untuk tembus. Tapi kadang-kadang giliran kita nongkrong di rumah, datang orang bawain rezeki. Itulah yang namanya rezeki. Tapi ini untuk orang yang bertakwa. Kalau tidak punya kredibilitas takwa, jangan lalu pakai ayat ini. Diberikan Allah dengan rezeki dengan jalan yang tidak disangka. Kan ada ayatnya dah, kita mah manteng aja di rumah dah. Ntar juga tuh rezeki datang. Ini fasilitas yang diberikan kepada orang yang wa may yattaqillah, bertakwa kepada Allah, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangkanya. Maka kadar ketakwaan jangan membuat kita buruk sangka. Tuh orang ya nggak kemana-mana, duitnya ada aja. Kalau dia takwa, Allah berikan jalan keluar. Yang lantas ngelihat kiai orangnya ahli ibadah, ilmunya tinggi, akhlaknya luar biasa, takwanya tinggi, rezekinya lancar, lalu husnuzon nih kiai nggak kemana-mana, duitnya banyak, miara tuyul kali ini. Itu termasuk jaminan Allah yang masuk kategori min haitsu la yahtasib.
Yang ketiga, yaj'al lahu min amrihi yusra. Dimudahkan segala urusannya. Dimudahkan segala urusannya. Kemudian yang keempat, yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'azzim lahu ajra. Diampuni segala kesalahannya dan dibesarkan pahala kebaikan yang dikerjakannya. Maka mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah, dan takwa membuka janji Allah kepada kita di dalam kehidupan ini. Inilah saja yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanmu yang sejati adalah teman yang membuat kamu jadi benar, bukan teman yang selalu membenarkan kamu. Berapa banyak pejabat-pejabat hancur karena selalu dibenarkan oleh lingkungannya. Bapak benar Pak, Bapak bijaksana Pak, itu tepat Pak, benar. Buang angin pun kata kelilingnya, oh Bapak sehat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dari jumlah bulan yang 12 itu Allah jelaskan minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang disebut bulan yang dihormati, bulan yang disucikan, bulan yang diharamkan. 4. 3 bergandengan, 1 agak terpisah. Yang bergandengan itu Rajab, Sya'ban, Ramadan. Yang agak terpisah itu Muharram. Ini 4 bulan yang dihormati, disebut Ashhurul Hurum. Saudara-saudara, Muharram ini salah satu dari 4 bulan yang istimewa. Kenapa? Banyak peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram. Hampir semua nabi dan rasul berkaitan dengan Muharram ini. Hampir semua nabi dan rasul. Kita akan kutip beberapa saja dalam konteks kekinian. Pertama, Allah menerima taubatnya Nabi Adam pada hari ke-10 bulan Muharram. Adam itu bapak moyang kita. Dosanya 1, makan buah khuldi, dikeluarkan dari surga. Kita dosanya banyak, kepengen masuk, nggak nyambung. Hai Adam, dari tidak ada kamu saya adakan. Saya perintahkan tinggal di surga. Merasa sepi sendirian, saya ciptakan Siti Hawa supaya kamu tenang. Kamu boleh nikmati semuanya. Ini boleh, itu boleh, ini boleh, itu boleh. Makan, makanlah yang kau mau. Minum, minumlah yang kau suka. Pakai, pakailah yang kau senang. Satu yang saya minta, jangan dekati pohon khuldi. Itu kau tidak sanggup, keluar. Diusir dari surga. Sujud Nabi Adam, kata riwayat 40 tahun sujud, membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu namanya istighfarnya Nabi Adam. Istighfar itu kan mengucapkan astagfirullah, basmalah, membaca bismillah. Jangan kayak teman saya disuruh banyak-banyak baca istighfar, benar-benar dia baca istighfar, istighfar, istighfar. Bukan itu maksudnya. Nah, maka salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Muharram ini memperbanyak istighfar. Tidak ada orangnya yang tidak. Ayo jujur, ini yang kumpul di sini semua, ada nggak yang nggak punya dosa? Yang merasa nggak punya dosa, ayo ke depan. Ada? Tidak ada. Setiap kita, entah kecil entah besar, sengaja, terlupa, pasti mempunyai yang namanya khilaf dan salah. Dan Allah Tuhan kita bukan Tuhan pendendam.
Allah Tuhan kita Tuhan yang ramah dan rahmah. Hai manusia, dosamu banyak tapi ampunanku lebih banyak. Salahmu besar, rahmatku jauh lebih besar. Kau sujud di hadapanku, aku bangga melihatnya. Kau menangis di hadapanku, aku senyum melihatmu. Kau berjalan menujuku, aku berlari menyambutmu. Karena itu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Muharram ini memperbanyak istighfar. Itu kalau istighfarnya Nabi Adam. Ada istighfarnya Nabi Yunus. Ibu kenal Nabi Yunus? Di mana kenalannya? Sok tahu. Nabi Yunus itu ketika berdakwah kepada kaumnya yang bandel, memberikan peringatan mau beriman akan turun azab. Kapan Yunus? Akan. Kenapa mesti akan? Sekarang aja kalau mau saya tungguin. Kurang ajar betul ini umat. Akhirnya Nabi Nuh menghindar dengan perhitungan kalau azab tidak turun saya sudah jauh. Meragukan janji Tuhan. Lalu naik kapal. Dinaiki oleh Yunus, kapal mogok. Dicari siapa yang keroknya ini. Diundi ternyata Yunus, sampai 3 kali diundi. Dibuanglah Yunus ke dasar laut, ditelan oleh ikan nun atas perintah Allah. Telan itu Yunus, jangan pakai dikunyah, rusak urusan. Telan saja, simpan di perutmu. Dibawa oleh ikan nun ke dasar lautan. Itu yang oleh Quran dikatakan bertemulah 3 macam kegelapan. Zulumatun salas, gelapnya tengah malam, gelapnya di dasar laut, gelapnya di dalam perut ikan. Itu namanya peteng. Mbahnya gelap. Di perut ikan itulah Nabi Nuh sadar akan kesalahannya. Allah meragukan janji Allah. Ia sujud di dalam perut ikan itu, membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Itu istighfarnya Nabi Yunus. Dibacakan istighfar begitu, ikan sakit perut pak. Di dasar laut kemana mau cari apotik? Dia naik ke permukaan, memuntahkan isi perutnya. Nabi Yunus keluar dengan selamat. Itu pun terjadi pada hari ke-10 bulan Muharram. Istighfar intinya itu. Itu amalan utama bulan Muharram, memperbanyak istighfar. Allah selamatkan Nabi Nuh dari bahtera banjir yang luar biasa 10 Muharram. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namruz 10 Muharram. Setelah Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala, Abrahat pulang mau ibadah, lihat Tuhannya berantakan, marah besar. Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini? Ada yang lapor, kami lihat Ibrahim. Tangkap. Belum ada bukti, tangkap dulu yang penting. Bukti belakangan. Tangkap. Dikerahkanlah aparat, tangkap Nabi Ibrahim, disidang langsung oleh Abrahat, oleh Namruz maksud saya. Ibrahim, kau yang menghancurkan berhala-berhala kami ini, Tuhan-Tuhan kami. Siapa bilang? Ada yang lapor. Saya dengar enggak semua berhala itu hancur. Ada yang paling besar, angkat tangan, saya lihat ada kampak di tangannya. Barangkali yang besar itu iseng tuh, yang kecil-kecil dikampakin. Tanya aja sama dia, kamu gila? Kenapa? Masa kami disuruh nanya berhala? Gak bisa jawab. Kenapa disembah? Lebih gila mana sih? Tahu gak bisa jawab kenapa disembah? Kurang ajar kamu Ibrahim. Dibakar. Ketika Ibrahim dilempar ke kobaran api yang menggunung, Allah perintah api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah sampean. Api Madura waktu itu pak. Hai api, dinginlah sampean, selamatkan Ibrahim. Api tunduk kepada perintah Allah. Ibrahim masuk ke kobaran api, selembar rambut pun tidak terbakar. Kenapa? Apinya tunduk kepada perintah Allah. Kenapa? Karena Ibrahim orang yang takut kepada Allah. Api tunduk kepada perintah Allah.
Kalau kita baca ayat itu masuk ke api, mateng. Sudah hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu selamatnya Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud itu pun pada 10 Muharram, Yaumul Asyura, hari ke-10 dari bulan Muharram. Imedia. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya cintai, sebagian kecil tentang Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan Nabi Yunus, tapi saya belum menceritakan tentang Nabi Nuh tadi. Mengulang kaji, Nabi Nuh salah seorang rasul yang masuk ulul azmi 5 besar, karena memang perjuangannya menggambarkan satu usaha yang ulet dan luar biasa. Beliau diberi umur 950 tahun, lalu berdakwah selama 900 tahun, sore, pagi, siang, malam, dapat pengikut tidak lebih 80 orang, rata-rata 10 tahun satu. Kalau saya minta berhenti aja jadi nabi, Pak. Ustadz mana masih mau buka pesantren 10 tahun buka pesantren, yang nyantri cuma satu. Pedagang mana yang masih mau dagang 10 tahun dagang, yang beli satu. Pimpinan partai mana yang masih mau kampanye 10 tahun buka partai, yang nyoblos satu. Bangkrut. Umatnya bandel, kurang ajar, durjana, bajingan, tengik. Umatnya Nabi Nuh ini kalau diceramahi telinganya ditutup dengan tangannya. Nabi Nuh akhirnya rekes, Tuhan, siang malam saya berdakwah kepada umat ini, tiap kali saya sampaikan dakwahmu mereka tutup telinganya dengan tangannya, alergi dengar ceramah. Apa itu ceramah? Non profit. Saudara-saudara, jadi mau kamu gimana, Nuh? Sudah Tuhan, habiskan saja orang kafir. Nanti kalau punya anak, anaknya pun kafir, moyangnya sikat habis. Biasanya kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Fotokopi gimana aslinya? Hampir habiskan saja. Itu mau kamu, Nuh? Iya. Oke. Nanti aku turunkan banjir, Nuh. Buat kapal. Dengan apa saya harus buat kapal, Nuh? Ya dengan kayu, kata Tuhan. Kayunya dari mana, Tuhan? Ya dari pohon, Nuh. Pohonnya belum ada, Tuhan. Ya tanam dulu, Nuh. Bikin kapal, kayunya nanam pohon. Apa artinya? Perjuangan perlu kesabaran. Sukses itu ada prosesnya. Nggak bisa simsalabim abracadabra lalu kita mau sukses. Semua ada prosesnya. Walaupun kenyataannya begitu. Sukses banyak bapaknya, gagal itu yatim. Kalau kita sukses banyak yang ngakuin. Yang baru ketemu pakai manggil encing. Ketemu baru. Tapi sukses banyak bapaknya. Gagal yatim, gak ada yang mau ngakuin kalau kita gagal itu. Udah bikin kapal dengan kayu di tengah kampung, bikin kapal ini. Bayangkan di tengah kampung bikin kapal, orang kafir makin menjadi-jadi. Lihat Nuh, kenapa? Makin sarap. Bikin kapal di tengah kampung, mau belayar kemana? Tuh lihat, kalau orang nggak tahu tujuan, mountain setengah jalan. Proses yang dinilai bukan finalnya. Ya kayak gitu kesimpulannya. Saya enaknya sendiri. Bikin kapal. Kapal mendekati selesai. Ini orang kafir rame-rame datang ke kapal Nuh. Mau apa? Buang najis. Sakit perut berangkat ke kapal Nabi Nuh. Nongkrong. Dapat 2-3 tumpuk pulang. Lantai kapal dengan najis manusia. Inilah perjuangan. Bukan jalan raya lurus bertabur bunga di kanan kirinya. Banyak onak, caci maki, antipat, segala macam.
Nuh. Ada orang tua dasar kafir, kurang ajar, sudah stroke berangkat juga ke kapal Nuh. Mau buang najis, pincang-pincang digotong orang. Selesai buang najis, dia bangun mau pulang, pegangan tiang kapal terpeleset, jatuh di atas tumpukan najis. Terjadi keajaiban, yang stroke-nya sembuh, lumpuhnya hilang, berangkat digotong-gotong pulang, jalan gagah sekali. Tapi orang kampungnya heran, ente sudah sembuh? Sudah. Berobat di mana? Kok begitu paten? Di kapal Nuh. Masih banyak. Yang berasa perlu obat bawa rantang. Ambil bersih lagi geladak kapal itu. Sudah selesai Nuh? Selesai. Oke, kau orang yang beriman bersamamu, binatang serba sepasang, naik Nabi Nuh, naik orang beriman sepasang. Ini cikal bakal penyelamatan manusia, Pak. Naiklah orang beriman, sudah naik semua, Nabi Nuh kontrol. Ini contoh buat kita, kontrol. Sudah naik semua teman-teman, sudah. Pemimpin yang baik bukan cuma terima laporan di belakang meja. Laporan itu yang mana juga bagus. Sama juga kampanye yang mana juga merdu. Kalau saya kalau aja yang dihitung. Pernah ada calon bupati kampanye janji, kalau saya berhasil kita akan banyak bangun jembatan di daerah kita. Tanya, Pak, nggak ada sungai di kampung kita, Pak. Dia bilang, sungainya kita bangun sekalian. Udah kadung janji, mana pula orang mau bangun sungai itu. Saudara-saudara, kontrol. Jangan cuma tunggu laporan di belakang meja, semua laporan bagus. Ya, Bu? Bu? Nabi Nuh kontrol. Sudah naik semua? Sudah, Nuh. Pulan bin Pulan naik Nuh. Paimin bin Tukijo naik, kami lihat naik. Ada orang Jawa juga kayaknya. Ada. Sudah kontrol, Kanan anak saya ikut nggak naik kapal? Kami tidak lihat itu Nuh. Kanan, ini potret. Bapaknya aktif ke masjid, ibunya rajin ke majelis taklim, anaknya keleleran kemana-mana. Bukan di sini, di Prancis. Udah di sini insya Allah sama. Nuh karena sayang anak, Nuh karena cinta anak, Nuh karena tanggung jawab anak, cari naik ke atas kapal. Lihat Kanan, anak saya, nggak lihat Nuh. Turun ke ruang bawah, periksa lagi. Mang, ayah Kanan di dia. Jamaah Tasik ini rupanya ditanya. Tuh ayah Mang. Ayah mana ya budak ini? Turun ke bawah Kanan tuh. Orang nano raketok. Rombongan Jawa Tengah. Naik ke atas buritan. Dari buritan kelihatan ternyata Kanan tidak ikut naik kapal, kumpul di darat bersama orang kafir. Ini potret kita sekarang. Kumpul sama orang kafir, hanyut anak-anak kita, ditelan budayanya orang kafir, ditelan tradisinya orang kafir, ditelan pergaulannya orang kafir. Nuh karena sayang anak dari atas manggil. Dalam Quran dijelaskan itu. Karena Nabi Nuh di atas, Kanan di bawah teriak, ya bunayyar kam ma'ana. Begitu dalam Quran ayatnya. Cuma ini pakai gaya memanggil supaya kelihatan ke gambar, kira-kira Nuh manggilnya begitu. Ini namanya gaya dakwah, Pak. Kalau ceritanya datar nggak menarik. Maka Nuh memanggil Kanan, ya bunayyar kam ma'ana.
Kata yang dengar, heeh. Ini gaya orang manggil. Ya bunayyar kam ma'ana. Kan'an, kesini nak, naik kapal sama papi. Dan di bawah itu kata, enggak mau papi, John di sini saja. Kata Nuh, jangan nak, Allah sedang murka, akan turun banjir. Kalau datang banjir papi, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', saya akan naik ke gunung tinggi yang bisa menyelamatkan saya dari banjir. Kan'an naik ke gunung, gunung dihantam banjir, Kan'an mati sampai sekarang. Yang kelima, Nabi Musa, kisah Muharramnya ini lahir dalam kondisi yang sulit karena Fir'aun mimpi akan lahir seorang anak dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya. Kata Fir'aun, sudah lahir belum anaknya? Belum. Kalau gitu mulai malam ini laki-laki dilarang bergaul sama istrinya. Semua perempuan hamil di bawah pengawasan negara. Mulai hari ini kalau lahir anak laki-laki terutama Bani Israel, penggal. Satpol PP disiapkan. Udah ada kayaknya. Ada. Patroli. Bayangkan, nah Fir'aun itu bikin undang-undang seenaknya sendiri. Apalagi merasa kekuasaannya dalam ancaman. Penguasa manapun kalau merasa dalam ancaman, panik. Padahal kekuasaan itu kayak harimau, makin lama ditaiki makin sulit turun. Kenapa? Karena macannya makin lapar. Naik terus capek, turun dimakan harimau, serba sulit. Saudara-saudara, kalau kita mau belajar dari Pak Harto, saya melihat kekurangan Pak Harto cuma satu, terlambat berhenti. Terlambat berhenti. Di sekelilinginya banyak tukang-tukang jilat, tukang-tukang semir. Pak, kalau tidak ada bapak kami bagaimana, Pak? Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tapi kehendak Allah terjadi. Lahirlah Musa. Bayinya dihanyutkan di sungai Nil. Bayi sudah menderita, dihanyutkan di sungai Nil. Dan akhirnya besar di lingkungan istana Fir'aun. Diriwayat oleh Ratu Aisyah, perempuan Fir'aun. Setelah mulai berjuang, terjadilah itu. Musa dan pengikutnya dikejar oleh Fir'aun. Sampai di tepi laut, Allah wahyukan Musa, lempar tongkatmu ke laut. Dalam kondisi darurat, mukjizat tiada jalan. Kondisi darurat. Kalau tidak, mukjizat itu maunya Allah, bukan maunya Nabi. Nabi nggak kuasa, Allah yang mau. Tapi hidup Nabi bukan mukjizat, manusiawi. Tidak mentang-mentang ada mukjizat tongkat, tiap sulit main tongkat, nggak usah berjuang kalau begitu. Itu darurat menyelamatkan umat. Tongkat dilempar ke laut, laut terbelah. Laut terbelah. Itu secara visualnya bisa kita lihat dalam film The Ten Commandments. Udah nonton belum? Urusan nonton kalah sama Ustadz bagaimana sih? Ten Commandments, 10 firman Tuhan. Tekniknya bagus loh. Bagaimana laut terbelah. Musa lewat, Fir'aun mengejar. Musa sampai di ujung sana, Fir'aun masih di sama tengah perjalanan. Laut nutup kembali. Laut menutup kembali, Fir'aun tenggelam. Cengap-cengap di lautan. Begitu nafas sampai di tenggorokan, Fir'aun sambil cengap-cengap itu, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Duh, kalau begini mah saya juga percaya sama Tuhannya Musa.
Malaikat maut jengkel, goblok loh, terlambat sekarang, ditenggelamin terus, modar. Musa selamat, Firaun mati, jenazahnya, jasadnya terdampar di pinggir laut. Beberapa waktu kemudian ditemukan di balsam, diawetkan. Itu sesuai janji Quran, wa kadzalika nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Kami selamatkan badan kamu agar jadi pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu nanti. Janji Quran tepat. Janji itu 14 abad yang lalu. Jasad Fir'aun ditemukan, dimumi, diawetkan, dibalsam di bawah nama Farao Ramses II. Sekarang tersimpan di Museum Negara di Mesir. Kapan-kapan nanti ibu main ke Mesir, mampir. Naik ojek paling berapa itu? Oh, orangnya tinggi, hidungnya mancung, pokoknya pantaslah jadi Firaun. Selamatnya Musa di kejaran Firaun di ujung sana itu terjadi pada hari ke-10 bulan Muharram, yang oleh orang Nasrani diperingati dengan hari raya Paskah. Mereka melaksanakan puasa, mensyukuri nikmat keselamatan dari kejaran Fir'aun. Makanya kalau kita ikut puasa di bulan Muharram bukan mengikuti syariatnya Nasrani, salah. Karena Nabi mengajarkan, itu sumbernya, bukan ikutan sama ibadahnya Israel. Tapi memang agama ini kan merupakan mata rantai. Datang Rasul baru melengkapi Rasul sebelumnya, datang Rasul baru melengkapi Rasul sebelumnya. Mata rantai yang berkaitan. Setelah Muhammad selesai, selesailah tugas Nabi dan Rasul. Selesailah misi Nabi dan Rasul. Tidak ada Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad. Itu harga mati, titik. Gak ada kompromi. Siapapun sekarang ini ngata datang ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Wajib tidak percaya. Tapi kaitannya memang, kita bilang Nasrani, orang bahasa Arab, bahasa Ibraninya Nazaret, Nasiroh, Nazaret. Itu beda dialek. Kita Daud, dia David. Ibrani. Kita Ali, dia Alek. Kita Sulaiman, dia Solomon. Kita Camat, dia Comot. Ini yang ngomong ini comot sembarang. Media. Bapak dan Ibu jamaah yang saya cintai, pertanyaan pertama, hijrah qalbiyah. Ada hijrah badaniyah, hijrah fisik yang dilakukan Nabi dan sahabat dari Mekah ke Madinah. Itu hijrah badaniyah. Ada hijrah qalbiyah, hijrah hati. Dan ini yang kita perlukan sekarang. Karena refleksinya akan membias kepada alur kehidupan. Kalau hati kita mau berhijrah, fisik akan ngikuti. Hijrah dari tempat, dari malas ibadah menjadi rajin ibadah. Hijrah dari maksiat kepada yang ma'ruf, dari berpecah belah menjadi bersatu. Hijrah seperti itu yang sangat kita perlukan. Apalagi masyarakat ini paternalistik. Kita harus hijrah mental sekarang ini. Maka yang disampaikan tadi benar. Seorang ketua MK siap mengundurkan diri kalau terbukti anak buahnya terlibat suap. Itu walaupun siap, tapi sudah angin segar buat rakyat. Bahwa masih ada banyak insya Allah pejabat kita yang punya harga diri. Walaupun ada juga pejabat kita yang muka tembok, kulit badak, kuping kebo. Muka tembok, kulit badak, kuping kebo. Biasanya kalau kereta api tabrakan di negara-negara maju, Menteri Perhubungannya mundur. Di kita petugas palang pintu dipecat. Jauh sekali Menteri sama petugas palang pintu. Benar-benar diadili yang krocok-krocok, kopral-kopral itu. Padahal hadisnya jelas. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang nyuap dan yang nerima suap
dua-duanya neraka. Kasus potret belakangan ini, yang terima suap, yang diuber, yang nyuap aman, yang korupsi pajak dikecil-kecilin, yang ngemplang pajak aman, padahal ngemplang pajaknya triliunan, padahal dia sudah dikasih fasilitas oleh negara mengelola sumber daya alam negara yang artinya milik rakyat. Dia harus bayar pajak, uang pajaknya dikumpulkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu tindakan merugikan rakyat. Karena itu betul, saya setuju, hijrah qalbi yang perlu kita lakukan sekarang. Hijrah hati. Kita ini bangsa Indonesia, seperti timnas. Timnas sekarang anak-anak muda sudah berani pakai baju PSSI. Iya. Kenapa? Menang. Coba kalau kalah terus, nanti menang. Tapi bangsa Indonesia itu memang seperti timnas, namanya kesebelasan. 11 orang. Walaupun ada pemain bintang, ya ada presiden, gubernur, menteri, itu bintang-bintang. Tapi bintang baru ada artinya kalau dibantu 10 pemain yang lain. Cristiano Ronaldo, siapa itu? Penyerang tengah Real Madrid, bintang. Lionel Messi, siapa lagi itu? Barcelona, bercelana. Michael Rooney, bintang Manchester United. Ronaldo baru bintang, Messi baru bintang kalau ada 10 pemain yang lain. Bagaimanapun hebatnya Cristiano Ronaldo, kalau sendirian lawan satu kesebelasan, babak belur. Itulah kita, bangsa Indonesia. Kita satu kesebelasan, harus saling memperkuat. Ada bangsa kita ini yang jadi jaksa, ada yang jadi hakim, ada yang jadi polisi. Itu posisi penyerang tengah, kiri luar, kanan dalam, back, striker, kiper, posisi. Tapi sadar kita satu kesebelasan, Bung. Jangan bikin gol ke gawang sendiri. Kalau punya bola bagus, operan dong sama temannya. Yang bisa menciptakan gol, operan. Ada yang jadi pengusaha besar, bagus boleh. Punya untung besar, operan. Kasih masjid, kasih pesantren, operan. Ini kesebelasan kita kalau punya bola pelitnya setengah mati, Pak. Nggak mau ngoper. Bawa sendiri, mending bikin gol. Enggak. Kita ini satu kesebelasan. Satu sama lain harus saling memperkuat. Bahwa ada penyerang tengah, itu si posisi. Tapi kalau memang peluang memungkinkan, ayo dong operan. Saya iri sama kesebelasan Nasrani di Indonesia. Mereka kalau punya bola operannya cakep. Gereja cepat selesai, rumah sakit Kristen cepat selesai. Kenapa? Operannya bagus. Kita ini kalau punya bola bawa sendiri, nggak mau ngoper. Maka masjid nggak selesai-selesai. Madrasah banyak yang bocor. Rumah sakit Islam kalah bersaing. Kenapa? Operannya berat. Ayo menyadari kita ini timnas, satu kesebelasan. Jangan menjegal kawan seiring, kawan sendiri dijegal. Sudah musuh terlalu kuat, gawang sendiri dijebol. Akhirnya terbalik kita ini. Ujian terberat telah diberikan Allah kepada para anbiya, kemudian para aulia, kemudian para ulama. Summal amsal fal amsal, ke bawah dan ke bawah, diuji setiap orang menurut kekuatannya berpegang kepada agama. Kalau karena anak Melayu bilang, kalau takut dengan ombak jangan berumah di tepi pantai.
Kalau takut diterjang ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kata ibu tadi, mau jadi pohon tinggi harus berani ketiup angin. Makin tinggi pohonnya, makin keras anginnya. Takut angin, jangan jadi pohon tinggi, jadilah rumput. Nggak ditiup angin, tapi diinjak kebo. Apa yang nggak ada resikonya? Apa yang nggak ada resikonya? Semua nabi ada yang dihantam kekuasaan yang arogansi. Ibrahim berhadapan dengan Abrahat, Namrud. Musa berhadapan dengan Fir'aun. Ada yang diuji dengan berhadapan umat yang sangat kurang ajar. Ada yang diuji dengan gosip yang dahsyat. Digosipi sama Zulaikha itu. Nabi Yusuf. Yang namanya gosip itu kan menyebarkan keburukan orang. Kalau benar saja hukumnya ghibah. Kalau salah hukumnya fitnah. Fitnah lebih bahaya dari pembunuhan. Benarnya ghibah, salahnya fitnah. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi resiko itu biasa. Tidak ada yang tanpa resiko. Kalau takut ombak, jangan berumah di tepi pantai. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita dewasa, ini bagian ibadah saya kurang. Mungkin karena dia omongin orang, tambah pahala saya. Mungkin karena dia omongin orang, tambah pahala saya. Maka saya ngadapi gosip sepatah pun saya nggak ngomong. Saya cicing. Saya percaya masyarakat itu punya filter. Amin. Saya percaya Tuhan itu nggak tidur.